Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfia Nindi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hadis 2. Yang pertama, hadis pada masa sahabat. Terminologi sahabat. Terminologi sahabat yang paling mendekati substansi sebenarnya adalah menurut definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menyatakan bahwa sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang menjumpai beliau, baik dalam interval waktu yang lama maupun singkat, meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, turut berperang serta dengan beliau maupun tidak, orang yang melihat beliau walaupun tidak pernah menemani beliau, dan orang yang tidak pernah melihat beliau disebabkan sesuatu hal seperti buta. Selanjutnya, kondisi sosial politik pada masa sahabat. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, ia mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Khalifah Umar juga sangat condong menanamkan semangat demokrasi secara intensif di kalangan rakyat, para pemuka masyarakat, dan para pejabat atau para administrator pemerintahan. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dan memutuskan suatu urusan negara muslim tanpa mengikut sertakan warga negara. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman berbeda dengan khalifah sebelumnya. Utsman tidak memenuhi harapan semua golongan. Kepribadian Utsman tidak sekuat khalifah-khalifah terdahulu. Utsman tidak mampu menghindar dari kecenderungan nepotisme yang dilakukan oleh kelompok Bani Umayyah. Tetapi di sisi lain, Utsman juga menghasilkan karya besar, yaitu keberhasilannya melakukan kodifikasi Quran yang diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Karya ini merupakan karya besar karena melibatkan ratusan penghafal Al-Quran maupun saksi pertama ayat Al-Quran yang pertama. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Ali adalah menarik kembali tanah yang telah dibagikan Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya, kepada kepemilikan negara, dan mengganti gubernur yang tidak disenangi rakyat. Selanjutnya, cara-cara sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Yang pertama, cara sahabat menerima hadis itu dapat melalui dua cara. Yang pertama secara langsung dari Nabi dan secara tidak langsung dari Nabi. Kalau secara langsung dari Nabi itu diantaranya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya dengan sahabat melalui saksi primer. Bisa juga penjelasan Nabi terhadap persoalan yang dialami oleh sahabat dan juga melalui kejadian dan peristiwa yang dialami oleh sahabat dan mereka menyaksikan tindakan Rasulullah. Kalau yang secara tidak langsung dari Nabi, itu sahabat menerima hadis secara tidak langsung dari Nabi, baik itu mendengar, melihat, atau menyaksikan langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Akan tetapi, terkadang mereka hanya sebagai saksi sekunder. Yang kedua, cara sahabat menyampaikan hadis. Itu juga terdapat dua cara. Yang pertama, periwayatan secara lafal. Periwayatan hadis secara lafal adalah periwayatan hadis yang matanya persis seperti yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Kalau yang periwayatan secara makna itu adalah periwayatan hadis dengan melakukan
perubahan dari segi lafal, baik dari segi pendahuluan dan pengakhiran sebuah kata atau dengan cara penggunaan sinonim. Nah, selanjutnya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Penting untuk diketahui bahwa para sahabat telah dianggap banyak meriwayatkan hadis bila ia sudah meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Nah, mereka itu adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah ibnu Habas, Jabir ibnu Abdullah, dan Abu Sa'id al-Khudri. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Terminologi tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam pertama yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi SAW. Selanjutnya, kondisi sosial politik pada masa tabi'in. Yang pertama itu ada golongan Khawarij, yang kedua golongan Syiah, ketiga golongan Jumhur. Golongan Khawarij adalah mereka yang kecewa pada masa Ali. Mereka mengkafirkan Ali dan juga segala yang terlibat dan setuju dengan tarkih. Dan mereka setuju melantik seorang khalifah yang taat dengan agama yang bersifat keras dan juga tidak harus dari suku Quraisy. Yang kedua ada golongan Syiah, adalah orang-orang yang fasik dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap khilafah hanya milik Ali dan keturunannya saja. Karena ini adalah masalah pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari golongan Jumhur. Jumhur kaum muslimin adalah kaum moderat muslim yang memiliki sifat adil dan tidak radikal. Mereka berpendapat bahwa khalifah dari suku Quraisy akan namun tetap melalui proses baiat dan dipilih oleh kaum muslimin. Perbedaan politik inilah yang nanti mempengaruhi perkembangan fikih pada masa selanjutnya. Selanjutnya, proses penerimaan dan penyampaian hadis. Yang pertama, cara penerimaan hadis itu ada al-sima, adalah suatu cara yang ditempuh oleh para muhaddisin pertama untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Kemudian beliau meriwayatkannya kepada generasi berikutnya dengan cara yang sama. Yang kedua, al-ard, yaitu para muhaddisin menempuh cara ini setelah pembukuan hadis yang dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah. Karena al-ard menurut mereka adalah membaca hadis di hadapan guru berdasarkan hafalan maupun dengan melihat kitab. Yang ketiga yaitu al-munawalah. Menurut muhaddisin adalah bahwa seorang guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadis kepada muridnya agar diriwayatkan dengan sanad darinya. Selanjutnya, pusat-pusat studi hadis itu ada di Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalus, serta Yaman dan Khurasan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.